Sopir ambulans bergetar melihat jenazah Brigadir J. Akhirnya terbukti, Ferdi Sambo dengan keji tembak kepala belakang Joshua hingga begini. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkap kondisi jenazah Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Syahrul kaget melihat jenazah Joshua dengan posisi terlentang, memakai baju warna putih, dan wajahnya ditutupi masker hitam. Oke, saat saudara mengangkat jenazah korban, iya yang mulia. kan tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala. Baik yang mulia. Ada sudah terhambur, ada keluar darah banyak? Pas diangkat itu megangnya tangan yang mulia. Hah? Tangan. Oh, bukan kepala? Bukan yang mulia. Oke, kemudian? Iya. Dua-duanya. Oh, tangan begini ya? Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah? Ada yang mulia. Banyak? Itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek-ngecek lagi, dan itu jenazah ditutup masker. Saya tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya yang mulia. Terkait dengan sopir ambulans ya, yang sempat menyampaikan bahwa dia dipanggil oleh anggota Propam, kemudian masuk ke komplek, tidak boleh menyalakan sirene, kemudian pas nyampe dia kaget karena ada jenazah kan di situ. Nah itu kan ditanyakan sama majelis hakim bahwa ketika melihat itu posisi dari almarhum jenazahnya masih memakai baju atau tidak. Itu disampaikan bahwa tidak memakai baju. Nah kemudian diperlihatkan bahwa di wajahnya almarhum itu memakai masker. Sama jaksa penuntut umum menanyakan seperti itu kan. Jadi jaksa penuntut umum menanyakan maskernya posisinya seperti apa? Wajar orang memakai masker begini atau ke atas? Lebih ke atas, karena saya lihat juga fotonya. Karena faktanya ketika saya melihat di CCTV bahwa almarhum Joshua ini tidak memakai masker. Jadi artinya apa? Waktu almarhum ditembak, kemudian ada yang mencopot bajunya almarhum, kemudian ada yang memakai masker. Kenapa? Kalau teman-teman melihat bahwa nanti di persidangan berikutnya lah ya, nanti dibuktikan bahwa ada tembakan yang di kepala ya, itu kan tembus sampai di hidung. Nah kalau dugaan kami sebagai tim penasihat hukum, ini sebenarnya persesuaian bukti nanti kelihatan kan bahwa memang ada tembakan yang di hidung gitu loh. Nah kemudian yang kami tangkap dari keterangan dari supir ambulans menyampaikan bahwa nyampainya jam 7.14, pada penembakannya sekitar jam 5. Kan sebelumnya diklaim oleh pengacaranya FS bahwa penembakan ini dibuat TKP ini untuk menyelamatkan Richard Eliezer. Logikanya begini, kalau ada penembakan jam 5, harusnya langsung dipanggil ambulans, jangan nunggu sampai 2 jam gitu loh. Kalau seandainya ada klien saya salah dalam menerima perintah kan, atau klien saya langsung diproses saja, langsung dipanggil polisi, langsung diproses, atau kemungkinan mungkin klien saya juga ditembak juga. Nah ini terbantahkan lah apa yang disampaikan oleh pengacaranya FS dan PC kan, narasi yang coba mereka bangun. Istilahnya beliau-beliau yang ada di sini kan bukan 1-2 hari di kepolisian ataupun di investigasi ya, sudah sering seperti itu. Dan ini kok menarik kalau dikatakan petugas ambulan datang justru katanya untuk mengambil orang sakit. Nah itu sudah ada, oh berarti sudah ada yang mungkin direncanakan. Sampai di sana loh, kok petugas ambulan ini diperbolehkan untuk menginjak TKP gitu kan? Ya ini juga tanda tanya ya. Kesaksian sopir ambulans pembawa jenazah Brigadir J. Syahrul diungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Posisinya telentang, cuma pakai baju, dan wajahnya ditutupi sama masker yang mulia, kata Syahrul kepada hakim di persidangan. Syahrul mengatakan, saat itu dirinya tak mendapat penjelasan soal siapa sosok jasad tersebut atau peristiwa apa yang baru terjadi.
Oleh anggota Polri yang tak diketahui namanya, Syahrul mengaku diperintahkan untuk mengecek nadi jasad Yosua. Setelah melakukan pengecekan, Syahrul memastikan tak ada denyut nadi Yosua. Sehingga dipastikan Yosua sudah meninggal dunia. Syahrul lantas diperintahkan untuk mengevakuasi jasad Yosua oleh anggota Polri yang lagi-lagi tak dia ketahui namanya. Saya bilang, izin Pak, ambil kantong jenazah, kata Syahrul, mengingat percakapannya di rumah Sambo saat itu. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah, tanya anggota polisi yang tak Syahrul ketahui namanya. Ada, Pak, jawab Syahrul. Oh ya sudah, ambil, lanjut anggota Polri tersebut. Saya jalan, tetapi saya diikuti sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah, ungkap Syahrul. Syahrul lantas menggelar kantong jenazah di dekat jasad Brigadir J. Dia juga meminta anggota Polri yang ada di sekitarnya untuk membantu dia memasukkan jasad Yosua ke dalam kantong. Saya bilang sama anggota yang di rumah itu, Bapak, boleh minta tolong dibantu? Kebetulan saya pegang jasad yang di bagian kepala, yang mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain dibantu diangkat, yang mulia, untuk memasukkan ke kantong jenazah. Lanjutnya, berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua.